إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد, alhamdulillah, puji syukur kita terkepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat taufik hidayah inayah sehingga kita bisa dapat kembali berkumpul pada sore hari ini di majlis yang penuh barakah ini. Juga salawat salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat, kerabat dan seluruh pengikut beliau hingga hari kiamat. Nah, ini adalah amaliyah atau zikir dan doa yang sangat baik dibaca di hari Asyura atau 10 Muharram. Nah, pas hari Jumat ya Allah, hari Jumat ini pas hari Asyura 10 Muharram. Hari Asyura atau 10 Muharram, Muharram ini adalah salah satu bulan yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan di dalam setahun itu ada 12 bulan. Cuma ada beberapa bulan yang sangat agung, yang sangat dimuliakan, yang selain daripada bulan Ramadan ada yang disebut dengan Ashhurul Hurum. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri indallah 12 syahran fi kitabillah. Yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Ujar Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran bahwasanya bilangan bulan di dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Mulai semenjak apabila Allah Ta'ala menetapkan di dalam setahun itu ada 12 bulan, ialah semenjak Allah menciptakan langit dan bumi. Semenjak Allah menciptakan langit dan bumi, sudah Allah tetapkan setahun itu ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum, yang mana di antara 12 bulan itu ada yang disebut sebagai Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang dimuliakan, yaitu ada 4. 3 yang beriringan, 1 yang tunggal. 3 yang beriringan itu ialah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Nah, ada pun yang tunggal tapi sah yaitu bulan Rajab. Nah, bulan Rajab ini alhamdulillah kita pada hari ini berada di bulan Muharram, salah satu daripada Ashhurul Hurum. Yang mana bulan Muharram ini adalah bulan pertama di tahun Islam. Kenapa? Sebab di bulan Muharram inilah pertama kali Nabi Muhammad ada niatan untuk berhijrah. Sekalipun di bulan Muharram itu Nabi kada berhijrah, cuma sahabat berdahulu yang disuruh berhijrahan. Sahabat berhijrahan berdahulu ke Madinah. Nabi Muhammad apabila berhijrah akhir daripada bulan Safar, Nabi Muhammad keluar dari rumah Sidin menuju ke Buhatur bersama Sayyidina Abu Bakar, bermalam 3 hari 3 malam di Buhatur. Nah, di tanggal 2 Rabiul Awal berangkatlah Nabi Muhammad bersama Sayyidina Abu Bakar menuju kota Madinah. Sampai di Madinah tanggal 12 Rabiul Awal. Yang disambut Nabi Muhammad dengan syair Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da' ayyuhal mab'uthu fina ji'ta bil amril muta' qad tasharrafta al madinah marhaban ya khairada'. Tala al-badru alaina, telah datang kepada kita bulan purnama, min thaniyatil wada', dari bukit Thaniyah. Wajib bersyukur alaina, wajib benar kita bersyukur atas kedatangan bulan purnama ini. Ayyuhal mab'utsu fina, wahai Rasulullah yang dikirim kepada kami. Ji'ta bil amril muta', pian datang dengan perintah pian yang selalu ditaati.
qad tasyarraftal Madinah, dengan sebab hadirnya pian di kota kami ini menjadi mulia. Marhaban ya khairada, selamat datang wahai sebaik-baik pendakwah. Nah itu Nabi Muhammad datang ke kota Madinah itu tanggal 12 Rabiul Awal. Nah bulan Muharram. Bulan Muharram ini adalah bulan yang sangat mulia, yang mana ada di dalamnya ada satu hari yang sangat mulia, yang mana kemuliaan satu hari ini berkaitan hampir kebanyakan daripada hubungan para nabi dan rasul berkaitan, yaitu tanggal 10 bulan Muharram. Tanggal 10 bulan Muharram banyak hal-hal yang berkaitan kepada para nabi, mulai zaman Nabi Adam kemuliaannya 10 Muharram ini. Bahkan sebelum diciptakannya Nabi Adam, Muharram ini sudah mulia, hari Asyura ini. Kenapa? Soalnya Allah Ta'ala menciptakan Arash 10 Muharram, Allah Ta'ala menciptakan kursi 10 Muharram, Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi, bahkan planet-planet pun 10 Muharram. Makanya sebelum Nabi Adam ada, sudah mulia 10 Muharram ini. Dan Nabi Adam pun diciptakan 10 Muharram juga ulang. 10 Muharram diciptakan. Jadi ulang tahun Nabi Adam hari Asyura ini. Hari Jumat ini hari Asyura, ulang tahun Nabi Adam. Siapa ulang Nabi yang lahir di hari Asyura? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim lahir di hari Asyura. Ada lagi Nabi yang lahir di hari Asyura. Siapa? Nabi Isa. Nabi Isa alaihissalam itu dilahirkan hari Asyura juga. Jadi nang kita tahu inilah ada 3 ekor Nabi yang lahir di hari Asyura. Bahkan jar perkawinan Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah pun bertepatan hari Asyura juga, hari Jumat. Nah, nikahnya Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah hari Jumat dan hari Asyura juga. Pas panglina Jumat ini hari Jumat, hari Asyura. Nah, hari kiamat pun hari Asyura, hari Jumat juga pulang. Tapi insyaallah kada hari kiamat panglina hari Jumat ini kan. Ya. Belum jauh lagi ya. Nah, lawan pulang dia belum punya tahun ini. Nah, kan kita nih awal tahun bulan Hijriah ini di awal hari Rabu, insyaallah bagus. Tahun yang keberkahan, jar kebaikan, jar bertambah rezeki ya. Nah, amin ya Pak. Nah, ini di antara anjuran amaliyah pada hari Asyura. Nah, kita behereng nah. Tulisan guru-guruhan. Amaliyah yang pertama di hari Asyura ialah berpuasa. Nah, berpuasa. Ini adalah puasa di hari Asyura ini sebenarnya sudah digawi Nabi Muhammad. Bahkan sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul, sudah ketujuh puasa. Ini adalah sebelum kan puasa Ramadan itu diwajibkan setelah Nabi Muhammad berhijrah tahun kedua. Tahun kedua setelah hijrahnya Nabi Muhammad hanya diwajibkan puasa Ramadan. Sebelumnya Nabi Muhammad ada juga puasa. Kenapa kebiasaan Nabi Muhammad ketika di Mekah sedang puasa Senin Kamis. Puasa Senin Kamis. Bahkan ada yang dirutinakan Nabi Muhammad, yaitu puasa 10 Muharram hari Asyura. Itu yang dibiasakan Nabi Muhammad. Bahkan ada riwayat mengatakan sebelum datang kewajiban puasa Ramadan, Nabi Muhammad kewajiban sidin puasa hari Asyura. Kewajiban sidin. Cuman setelah datang kewajiban puasa Ramadan, lalu puasa Asyura ini menjadi hukumnya sunnah. Puasa jadi hukumnya sunnah. Nah, ada beberapa hal. Ini ada di dalam hadis Nabi Muhammad SAW berkaitan tentang puasa hari Asyura ini. Puasa di bulan Muharram. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma yauma Arafah kana lahu kafaratu sanatain. Barang siapa yang berpuasa di hari Arafah, sudah lipat 9 Zulhijjah semalam, kana lahu kafaratu sanatain, adalah puasa itu kafaratu sanatain, menjadi kafarat dosa 2 tahun. Setahun yang telah lalu dan setahun yang akan datang. Jadi
Ini ngaran kafarat. Kafarat ini dibagi kepada 3 macam. Kafarat ini dibagi kepada 3. Kita nanti menyambar kafarat dosa aja, kafarat dosa. Sebenarnya kafarat itu dibagi kepada 3. Kafarat ini dibagi kepada 3 macam. Yang pertama mahul dzunub. Mahul dzunub ini ialah menghapus dosa. Menghapus, ini dosanya terhapus. Mahfuz dulu. Nah, menghapus dosa. Ada yang kedua, kafarat ini menjadi takhfiful dzunub. Takhfiful dzunub ini meringankan dosa. Yang ketiga, raf'ud darajat, meningkatkan derajat di dalam surga, tinggi derajat. Kan surga itu macam-macam, kalau ketingkatan, kalau yang paling tinggi Firdaus. Nah, kafarat ada yang ini menjadi penghapus dosa. Ini penghapus dosa apa? Yang terhapus. Dialah dosa kecil. Nah, dosa kecil. Ada yang ini meringankan dosa. Yang takhfiful dzunub, meringankan dosa. Ini dosa apa yang menjadi ringan? Dosa besar. Namun kita beramal beribadah, kita menuntut ilmu, kita puasa, kita sembahyang, apakah daripada ibadah ini kita menjadi kafarat ibadah kita itu? Yang pertama, ini menjadi penghapus dosa. Napanya terhapus dosa kecil. Yang kedua, kita menjadi dosa-dosa besar kita menjadi ringan. Ini amal ibadah itu ibarat rinso. Nah, sedangkan dosa kecil ini ibarat noda ringan. Noda ringan tak kena rinso, pucak-pucak hilangnya habis. Dituju kita hadir ke majelis ilmu, dosa-dosa kecil kita terhapusnya. Nah, ada pun dosa besar ini ibarat noda bandel. Noda bandel, kita beramal beribadah, kita menuntut ilmu, hadir di majelis ilmu. Dosa kita itu, dosa besar kita itu memangnya dianu oleh rinso. Bujurnya kada hilang, cuman bertipis. Ya kalau beringan. Jadi dosa besar itu beringan. Ini terhapus dosa kecil, tak teringan, menjadi ringan dosa besar ini bagi siapa? Bagi kita orang awam. Kita orang awam ini dosa kecil ada, dosa besar mungkin ada juga. Nah, ada pun orang yang terangkat derajat dengan menyembah ibadah, ini bagi orang-orang yang ada di dosa kecil, ada di dosa besar. Siapa tuh bubuhan wali-wali, siapa tuh bubuhan para nabi. Ulun bertakun kita ni nabi ka wali ka? Nabi ka do wali ka dia kalau lah. Nah berarti ini pembagian kita lah. Dengan kita beramal di ibadah terhapus dosa kecil, taringan dosa besar. Iya kan? Mudah terhapus berataan ini lah. Mudah setiap kita beramal beribadah, derajat kita di surga makin tinggi. Nah itu pengharapan. Nah, lalu pulang dapat sambungannya kan tadi siapa puasa Arafah dia diampuni dosa 2 tahun. Akan menjadi kafarat 2 tahun mereka. Wa man shoma yawman minal Muharram, barang siapa yang berpuasa 1 hari daripada bulan Muharram, falahu bi kulli yawmin 30 yawman, maka baginya bagi setiap 1 hari bulan Muharram itu hukum puasa 30 hari.
1 hari daripada bulan Muharram kita puasa, itu sama kita puasa 30 hari di bulan lain, sama hukum sebulan. Berarti kita hitung Bang, andai kata orang itu puasa sebulanan 30 hari umpamanya di bulan Muharram, berarti sama lawannya puasa berapa bulan? 30 bulan. Kan 1 hari sama hukum sebulan. 30 harinya puasa sama hukum 30 bulan. 30 bulan tuh kira-kira berapa tahun? 30 bulan. Sedangkan di dalam setahun 12. 2,5 tahun. Nah, 2,5 tahun. Sama lawan 2 tahun 5 bulan. Namanya puasa sebulanan dah. Ya apa? Tapi kan pernah coba lagi mencoba. Nah, cuma asal tahu dulu. Sebelum buka. Nah, adapun yang afdolnya, kan yang paling afdolnya untuk bulan Muharram ini puasa dari tanggal 9, 10 lawan 11. Itu yang paling afdol, tingkatannya yang paling tinggi. Hingga mulai esok, Kamis, Jumat, Sabtu. Itu yang paling afdol tingkatannya. Ulamunya anu jar kada kawaja sebarataan ambil tingkatan yang derajat yang kedua. Nah, derajat kedua tanggal 9 lawan tanggal 10 aja. 11-nya kada. Itu derajat yang kedua. Nah, paling minimal tanggal 10-nya aja. Nah, minimal. Mengharikan hari Jumat harus digabung masuk. Pun tetap memang sunnahnya hari ditekan hari Jumat, sunnahnya digabung pang diiringi lawan hari yang lain, atau bisa Kamis kah atau Sabtu kah iringannya. Soalnya ditekan Jumat Pak. Nah, Jumat. Nah, langsung aja gini. Nah, kemudian yang kedua ialah menyantuni anak yatim. Nah, menyantuni anak yatim ini fadilatnya luar biasa di hari Asyura ini. Makanya rajinnya hari raya anak yatim ini namanya hari Asyura ini tinggi banyak rajin kaliaran karena akan di kampung. Lagi ditunggu lirang tuh biar mah bahambur. Biasanya karena yatim gak ada empat kebanyakan anak yatim. Wiring hijaunya datang ke rumah-rumah dah menyambuti orang berbagi duit sambil dipusuti kepalanya ya kah sunat juga diminyaki. Cuman jangan jual minyak belanja harus ngejong rambutnya gitu. Maksudnya ngiwak. Cuman adalah nang minyak nang orang aring kan apakah nang harum ya kah. Tingginan sapuakan dinyakan lemunya kita nih menyapu kepala anak yatim di hari Asyura itu seberapa banyak rambut nang di kepalanya itu saat itu juga dosa-dosa kita terhapus. Nah, lamunnya anak lelakian bisa dipacul kupiahnya. Lamunnya anak babinian kan usah gini disuruhnya pacul kerudung. Kada usah dia rajanya nacoknya hukum anu aja sudah. Nah, cuman jangan dikenjol kepalanya coba. Julungi inya bari inya duit ya kah. Lawan bagus juga bari ciki-cikian kah. Apa waper kan apakah ketambahannya kasih pikirannya tambah himung lagi. Nang maras tuh nang kada yatim biar nang minta duit lawan nang kuitan bah jar minta duit bah ya. Nah, duit urus apa mak sudah aku julungi tadi sadiki oleh nang abah datang lawan nang mama duit mak ya. Ambil wadah bayi kam abah ada kon julung mak untuk terima ikam ini maka sudah dijulungi duit, tapi kamu jadi minta duit maka sudah dijulungi duit. Anu tuh mak ini kawan ulun mak aja hari ini banyak banget ini udah duit mak aja di kantong kanan hibok duit dia di atas hibok dia di kantong mengantong hibok ini banyak orang memberinya duit dia. Jadi nang umah naka inya tuh yatim naka inya tuh anak yatim. Nah pokoknya mau jadi yatim diberi orang duit. Inya yang nakain lemunya yatimnya hari ini diberi orang duit. Iya lima aja. Mudahan orang yatim. Tak boleh. Udah orang yatim. Karena abah memakai langsung. Udah orang yatim ya. Walhasil menyantuni anak yatim atau fakir miskin atau janda di hari Asyura itu luar biasa. Dia turun tapi lah takon. Mengubur lah di sini dia takon tadi.
Ya. Nah, yang nomor 3 ialah memperbanyak pemberian atau nafkah kepada keluarga. Nah, biasanya kita memberi umpamanya atau memberi anak 10.000 sehari. Nah, lebih pada hari itu ibaratnya pemakan hari-hari itu yang biasa. Pas hari Asyura itu makan apakah? Makan di roget chicken umpamanya atau wong solo nang talabih lah. Ini berlipat ganda kan balasannya. Nah, yang keempat ialah memperbanyak sedekah di hari Asyura ini. Ada inilah di dalam kitab. Ini kan lembunya kita yang bersedekah di hari Asyura itu Allah ganti 1000 kali lipat. Umpamanya kita inilah bersedekah di dalam kitab itu barang siapa yang bersedekah 1 dirham di hari Asyura, 1 dirham aja di hari Asyura itu akan Allah ganti dengan 1000 dirham, 1:1000. Lalu ada laki-laki yang mana laki-laki ini nyanak mencoba. Lalu ini di hari Asyura itu bersedekah 7 dirham. 7 dirham ini bersedekah dan ini hadang-hadang gantiannya ini sepanjang tahun. Sepanjang tahun. Nah, ini pernah ada juga. Maka ujung jika mampu semalam 1 dirham digantiannya 7.000. Ini kededai sepanjang tahun. Lalu pas hari Asyura itu ada guru berceramah pulang. Berceramah barang siapa yang bersedekah 1 dirham di hari Asyura maka Allah gantikan 7.000 dirham. Lalu ini berdiri protes. Dusta pian guruai. Dusta pian ulun hari Asyura tahun semalam ulun bersedekah 7 dirham. Ulun hadang-hadang gantinya sampai ini kededa. Sampai ini kededa juga kesusahan nih guru. Jadinya sekalinya datang di malam hari seseorang laki-laki mendatang menjulung duit sebanyak 7.000 dirham sambil bermamai-mamai. Orang ini menjulung. Nah, ambil bagian nyawa. Khudh ayyuhal kadzdzab, ambil wahai pembohong. Lau sabarta ila yaumil qiyamah lakana khairal lak. Lamun ikam ni hakon bersabar mah dan gantiannya ni nanti karena di hari kiamat itu lebih baik kesan ikam. Jadi terkadang Nabi Muhammad menjanjikan itu janji Nabi Muhammad itu bujur bisa kada dibalas di dunia cuma kesan di akhirat karena gantinya ada dia balasannya disimpanakan Tuhan lebih tahu apa nang seorang butuhkan. Jar Tuhan jar Nabi Muhammad siapa bersedekah 1 dirham balasannya 1.000. Lamunnya bersedekah 10 dirham berarti 10.000 ya Allah ternyata kada juga. Bisa jadi Tuhan simpanakan kesan di hari kiamat karena ada lagi kisah nih lah berkaitan dengan hari Asyura ini juga. Dulu di Mesir. Di Mesir ada seorang fakir miskin. Si ini susah. Bahkan saking susahnya karena dia diisi napa-napa kecuali pakaian yang ada di awak. Pakaian yang ada di awak. Lalu si ini sembahyang subuh di hari Asyura itu di Masjid Jami' Amr bin As di Mesir. Soalnya pengen kesana semalam untuk Mesir. Masjid Amr bin As. Nah, Amr bin As. Ada ingat? Nah, di Mesir itu ada Masjid Amr bin As ngarannya. Nah, si laki-laki fakir ini sembahyang di situ. Tuntung sembahyang subuh keluar pada masjid, sekalinya ada seorang perempuan miskin juga, orangnya fakir juga. Rupanya perempuan ini orangnya syarifah. Lalu si perempuan ini berucap, wahai Tuan, adakah nampian julung kasan ulun kasan anak ulun? Karena Allah Ta'ala adakah nampian julung kasan anak ulun? Padahal ini miskin juga padahal. Cuman ini sidin ini mengagungkan hari Asyura, ayo dia sidin kita ke rumah ulun. Di rumahnya kada ada apa-apa juga. Si babinian syarifah ini menghadang di luar. Lalu si laki-laki ini pun memacul bajunya. Itu aja namanya bisik, dipacul bajunya, dijulungnya di balik pintu. Nah, Bu, ini aja nang kau ulun julung hadiahkan ke sampeyan. Lalu si syarifah ini pun mendoakan, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan pakaian untuk pian di dalam surga. Tuntung sidin bersedekah itu di hari Asyura itu juga sidin taburing.
Taburing sidin sakalinya bermimpi masuk ke dalam surga. Bermimpi sidin masuk ke dalam surga, datang seorang bidadari yang sangat gemes luar biasa sambil membawa buah apel. Buah apel dibalahkan si bidadari ini. Pasannya sebutin kesan dijulung kesan si laki-laki ini sebutin dijulungi dua baju pakaian dari surga. Lalu si laki-laki fakir ini pun berucap, siapa kami siapa? Siapa? Ulun ini adalah Asyura, yang ulun ini nanti akan menjadi pian di dalam surga. Ulun ini adalah Asyura, yang ulun ini akan menjadi bini pian karena di dalam surga. Langsung sidin terbangun, sidin cium rumah sidin sebukuan harum semerbak luar biasa. Lalu sidin ini pun si fakir ini pun sidin berudu, lalu sidin sembahyang dengan sembahyang yang khusyuk, sembahyang 2 rakaat. Setelah tuntung sembahyang sidin berdoa, ya Allah, andai kata bidadari yang ada di dalam mimpi ulun ini bujur, nanti di dalam surga akan menjadi bini ulun, matikan ulun ya Allah wahini jua. Matikan ulun ya Allah wahini jua. Langsung Allah Ta'ala kabulkan. Mulai hari itu juga si fakir ini pun meninggal dunia. Ada jaminan surga tidak? Berkat bersedekah di hari Asyura. Padahal sini kata di sini apa-apa. Cuma karena memuliakan hari Asyura sampai bajunya terpacul, obatnya julung dibanyakan. Bahkan ada disebutkan di dalam kitab Tuhfatul Mardiyah. Di dalam kitab Tuhfatul Mardiyah itu ada kisah Habib Hamid bin Alawi Al-Haddad. Habib Hamid bin Alawi Al-Haddad. Habib Hamid ini dan sanaknya Habib Abdullah Al-Haddad yang menyusun Ratibul Haddad. Mengerajin kita baca Ratibul Haddad tak? Nah sini ada di sidang sanak karena Hamid. Nah Hamid ini sidin ini orang susah. Pas di hari Asyura mendengar pengajian guru tentang keistimewaan bersedekah di hari Asyura, langsung sidin tuntung bulik pengajian itu langsung sidin bulik ke rumah. Langsung sidin bulik ke rumah mencari-cari napa nang kau disedekahkan. Ternyata kada ada juga. Pas ada mengitih baju bini, diambil sidin baju bini disedekahkan sidin. Pasal kurang. Yang penting di hari itu aku kau bersedekah di sidin. Saking besar nilai bersedekah di hari Asyura itu. Ada lagi kisah di dalam kitab Irsyadul Ibad. Di dalam kitab Irsyadul Ibad ini ada kisah diriwayatkan oleh Imam Al-Yafi'i. Imam Al-Yafi'i Jersidin dulu ada di kota Rai. Kota Rai ini kalau kada salah daerah Iran. Nah, ada di kota Rai seorang hakim, orang sugih. Walhasil kisahnya ada orang sugih di kota Rai itu nang jabatannya sebagai hakim. Pas di hari Asyura ini datang orang fakir mendatangi si sugih ini nih. Jadi si fakir ini, wahai tuan nah, mudah-mudahan Allah Ta'ala memuliakan lawan pian. Ulun ini nah seorang yang miskin. Ulun ini diisi tanggungan banyak. Saat ini ulun diisi bahajat benar nah kawakah pian menolongi ulun. Tolong nah berikan ulun 8 kilo gandum, 4 kilo daging, lawan 2 dirham duit. Saat ini ulun sangat bahajat benar nah ulun hendak menafkahi anak buah ulun nah anak bini ulun lah. Ulun sangat bahajat. Lalu ujar si sugih ini, kena hadangi kena kujulong ikam habis sembahyang zuhur. Habis zuhur kena kujulong ikam. Jadi besokan tuh boleh ke si fakir ini. Padahal bahajat benar hari ini tuh. Bahajat benar. Bebulik pulang si fakir ini ke rumah si sugih ini pulang. Mahadang jadi kafena menjulong habis zuhur ini memberi ulun. Kena jarnya habis asar kena kujulong. Habis asar pulang, bebulik pulang si fakir ini. Sakit hati sudah. Pas itu pulang habis asar, datang pulang. Jadi kafirnya menjulungi sekalinya kada dijulungi oleh si sugih ini. Sakit hati, hancur hatinya si fakir ini. Hakan berjalan bulik. Sekalinya terlewati rumah orang Nasrani, orang Kristen. Terlewati rumah orang Kristen. Waktu itu si Nasrani ini duduk di belakang. Orang seorang bahajat benar sudah. Bahajat benar.
Lalu yang mendatangi padahal tahu orang Kristen, ngaran seorang bahagia, ayo ya sudah, wahai Tuhan. Nah dengan kehormatan hari mulia ini pen hapankah menolongi ulun, hajat ulun ini. Lalu jadi si Nasrani ini bertakon, hari apa gerang ini jadi ikan menyambat hari mulia. Hari ini adalah hari Asyura 10 Muharram. Nah pagerang kemuliaannya. Lalu dikisahkan oleh si fakir ini kemuliaan bulan Muharram. Dikisahkan. Lalu si Nasrani ini dengan kemuliaan hari ini sambat napa hajat ikam aku kabulakan. Lalu disambat ulun saat ini memerlukan 7 kilo gandum, 4 kilo daging, lawan duit 2 dirham aja kasan manafkahi anak bini ulun Lalu si Nasrani ini pun masuk ke dalam rumah, sirin ambil duit, asalnya minta 2 dirham, dijulung sirin 20 dirham. Asalnya minta sedikit gandum, dijulung sirin beberapa kilo gandum, dijulung sirin 100 hiris daging. Kasan ikam, kasan lawan keluarga ikam. Selama aku masih hidup jadi si Nasrani ini, selama aku masih hidup, ikam aku nafkahi. Saban bulan aku kirimi ikam makanan, aku kirimi ikam. Aku akan menjamin kehidupan ikam ujar si Nasrani ini. Dengan kemuliaan hari ini ikam datang minta tolong lawan aku di sini. Umahimong si fakir ini pun sekalinya pas malamnya. Malam itu kan tadi sore bertemu si Nasrani ini. Pas malam harinya si sugih nang si hakim tadi malamnya termimpi melihat surga, istana gana luar biasa 2 buting. Sebuting istana besar itu terbuat dari emas, terbuat dari perak. Sebuting istana terbuat daripada yakut mutiara yang indah luar biasa, 2 buting istana. Lalu si hakim ini bertakun, ini kasan siapa? Ini istana gana ini indahnya luar biasa. Lalu malaikat menjawab, istana nang 2 buting ini sebenarnya kasan ikam. Sebenarnya 2 buting istana nang mewah ganal ini kasan ikam. Andai kata ikam mau mengabulkan hajat si fakir yang hendak minta tolong lawan ikam, cuman ikam kada hakon. Dan yang menolong lawan orang fakir itu orang Nasrani, maka istana 2 buting nang ganal ini kasaninya. Langsung terbangun menangis si hakim ini. Menyesal luar biasa. Kenapa aku semalam kadang menolongi orang miskin itu semalam. Menangis inya menyesali. Pas besokannya langsung inya mencari si Nasrani yang semalam menolongi orang fakir itu. Dapat kebaikan apa pian lakukan semalam. Kenapa ikam jadi tahu? Ulun malam tadi mimpi sudah dikisahkannya mimpinya malam tadi. Pian hapankah menukarakan kan pian semalam memberinya 20 dirham, ulun ganti 100 dirham, bahkan lebih daripada itu. Yang penting pahala pian itu kesan ulun. Kesan ulun ganti 100 dirham. Lalu ujar si Nasrani itu pun berucap, aku jisiden, andai kata ikam julung seluruh dunia dan isi-isinya ikam julung kesan aku, kada aku ganti isiden, kada hakon aku isiden pas tahu kesemimpin itu, kada hakon aku isiden. Andai kata ikam julung dunia lah isi-isinya kesan aku untuk mengganti menginita, kada hakon aku isiden. Kenapa ikam jadi kada hakon? Maka ikam agama Nasrani. Langsung sidin ini memacul salib, langsung sidin bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Menyesal si hakim si sugih ini tadi. Kenapa aku jadikan membari semalam? Mustahil pula. Menyesalnya luar biasa. Berarti pahalanya bersedekah di hari Asyura ini ganal luar biasa. Ganal luar biasa. Barang siapa nang ketujuh memberi minum manusia, maka dia akan di padang mahsyar kada pacang kausan. Nang di padang mahsyar nang sekilan di matahari, urang barataan lamas nya kada mau lamas, urang sebaratan kausan nya kada mau kausan. Barang siapa di dunia ketujuh memberi makani manusia, ya apa sekalipun wadainya umpamanya ada pengajian di mana di sini mengirim makan wadai, walaupun wadai 1000 umpamanya,
itu inya kena di padang mahsyar kada pacang kelaparan. Di saat manusia kelaparan, kehausan, sidin kada kelaparan, kada kehausan. Ya kan? Bahkan diberi makan, diberi minum di padang mahsyar itu. Barang siapa yang ketujuh memberi pakaian lawan manusia, maka ini pun di padang mahsyar diberikan pakaian. Di saat semua orang bertelanjangan, sidin berpakaian. Nah, Allah. Nah, kemudian yang kelima ialah silaturahim. Nah, silaturahim baik kepada kuitan, keluarga baik yang sudah meninggal ataupun sudah masih hidup. Nah, kemudian yang keenam ziarah ke kubur orang-orang saleh, terutama kuitan bang dulu. Nah, ziarah ke makam-makam wali-wali yang lain. Kemudian yang ketujuh menjenguk orang sakit. Yang kedelapan memotong kuku atau mandi atau bersih-bersih. Walhasil di hari Asyura itu kita dituntut untuk bebersih. Bebersih baik itu memotong kuku, rambut panjang pina menjambak kada karuan diberasihi. Pokoknya bebersih lah. Mandi. Nah, bagus lagi mandinya mandi taubat. Mandi taubat itu, nah sejak aku mandi taubat karena Allah Ta'ala, ubuyan pertama ke kepala membaca istighfar. Astagfirullah innallaha ghafurur rahim. Astagfirullah innallaha ghafurur rahim. Ya Allah, ulun minta ampunlah atas segala dosa. Cibukan 3 kali cibukan ke kepala, 3 kali cibukan ke bahu kanan, 3 kali cibukan ke bahu kiri. Nah, 3. Nah, sisanya terus akannya lagi, ya Pak. Nah, tamu datang. Nah, si Dian. Sini. Nah, kemudian yang ke-9 ialah membaca surah Al-Ikhlas 1000 kali. Ini lamanya kita sorongan berat 1000 kali. Kayak apa caranya mun kau berjamaah, Bang? Ya kayaknya kehendak lah kan hari Jumat nih. Karena pesubuh Jumat tuh nah pengajian berapa di terakhir lah kehendak nih. Tahu kau kadanya berapa ikung jumlah manusia di masjid tuh? Kita berbagi gitu. Anggap 200 gen atau 100 aja gitu lah. 1000 bagi 100 berapa nah? 10 sorong aja membaca. Setiap satu orang yang membaca 10 kali itu sama hukum 1000 sudah. Sama hukum 1000. Ini pun adalah di antara rahmat Allah Ta'ala kepada umatnya Nabi Muhammad, ialah amal-amalan yang dilakukan secara berjamaah. Di antara rahmat Allah Ta'ala amalan yang dilakukan secara berjamaah. Napa tak? Umpama kita adalah anggap kita zikiran 7 laksa saja nah di Sungai Sipa itu. Kita kan membaca 70.000. Ya kalau 70.000 zikir 7 laksa untuk satu orang yang dimerdekakan. Nah, sedangkan nang jamaah nang hadir kurang lebih 200. Nah, nyebukul untuk lebih 200 Bang. Nah, habis 250 anak habis. Nah, anggap 200. Berarti sedangkan kita sekali pertemuan itu 500 kali membaca la ilaha illallah. 500 kali la ilaha illallah, sedangkan jamaahnya 200, berarti sama lawan 10 juta kaliakan. 500 dikali 200 10 juta kan 10.000. Hah? Lebihan kan nolnya atau kurang? 10.000 kah? Kadang loh. Nah, 500 kali 200 100.000. 100.000. Nah, 100.000 berarti kita membaca la ilaha illallah 500 kali dihadiri 200 orang. Berarti setiap satu orangnya itu sama lawan membaca 100.000 kali. Lamunnya dihukum Tuhan itu pahalanya orang itu sama lawan 100.000 kali membaca. Jadi sekali kita hadir aja itu kau sudah memerdekakan untuk diri kita seorang. Kau sebenarnya cuman di sana kada orang sambat. Kenapa hampir cukup sekali aja aku jar hadir jar, aku sudah merdeka jar. Aku sudah cukup aja jar. Cuma kan hendak menyambut di situ di sini aja. Jadi kan ada jadwalnya. Kalau kolomnya di situ nah, jadi sekali pertemuan minggu pertama 500. Ya, kami kedua 500. Jadi gitu Pak, lo punya masalah hukum nang dari Tuhan.
Kada bisa disambut kini sekali itu aja ampe itu. Mudik. Ayo kada apa-apanya. Oh, nggih. Ada apa-apa kok jadi minggu lain hendak di kondok silakan. Dibaca sorong. Nggih, hendak 500 hendak lebih ya. Taruh apa juga, inya kan ulun-ulahkan kolom itu, siapa hendak sikap untung sorong juga, hendak lambat untung sorong, hendak lambat sorong juga. Nah, cuman ditetapkan jadi 500 supaya taringan. Cobaan sekali 10.000 di situ. Kali yor. Kau benar lihat banget, sudah aja guringnya. Enggak 500 mungkin. Iya kan. Kalau mengangkat juga pas kan itu. Mengentas kita juga bujur kan ada angka aja. Itu kan karena kita antara higa aja kan lain-lain hasil. Kamu berapa sampai 500? Aku kada ya. Aku 400 jadi sebelah lebihan ya. Sekali lain-lain lo cuma sekali 3. Lebihan. Ya lain-lain. Jadi hasilnya itu lain-lain. Karena sebenarnya kan mesti 500 bang, cuman kami tetap akan 500. Nah, cuman kan beda-beda tuh. Adalah punya hitungan pian dapat tasbih kurang daripada 500, silakan tambahin seorang. Saya udah punya lebihan, nah tuh saya lebihan 600 di sini seorang tuh di 600 di situ. Jadi kan ada jumlah lah minggu pertama, kedua, ketiga, keempat, belum lebih sampai 5. Kalau pindah hendak menggawi di rumah. Ya hendak 1000 jadi di rumah menggawi sikada siklakas untung. Nah kena berapa jumlah nang minggu pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima tuh ada total di higa situ jumlahkan seorang situ. Jadi masing-masing orang lain-lain. Siapa cepat seorang juga, siapa lambat seorang juga. Nah untuk satu orang kemerdekaan daripada api neraka. Ini apa nih? Membaca 1000 kali ya surah Al-Ikhlas. Ini fadilatnya luar biasa. Ada hadis Nabi inilah, man qara'a surat Al-Ikhlas 11 banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas 11 kali ya, 11 kali aja membaca surah Al-Ikhlas, maka Allah Ta'ala bangunkan untuknya istana di surga. Di ketika kita membaca surah Al-Ikhlas pertama, itu malaikat mulai begawian, udah batu tangan mula pondasinya, menegakkan bata sampai kita baca 11 kali tuntung rumah di surga. Itu 11 kali aja. Apalagi lembunya sampai 100 kali. Ada hadis Nabi, barang siapa yang membaca 100 kali surah Al-Ikhlas, maka dia akan dibebaskan daripada api neraka. Ada hadis lagi Nabi, riwayat daripada Bazzar, daripada Anas bin Malik, hadisnya sahih. Barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas seumur hidupnya sebanyak 100.000 kali, maka Allah Ta'ala membeli akan dirinya. Lalu malaikat berseru di langit dan di bumi. Malaikat itu berseru, wahai manusia, wahai sebelataan makhluk, ketahuilah bahwasanya fulan bin si fulan ini atifullah, orang yang sudah dimerdekakan Allah Ta'ala. Barang siapa yang ada hak lawan inya, maka ambil pahalanya, haknya langsung lawan Allah Ta'ala. Jadi orang yang membaca surah Al-Ikhlas 100.000 ini, inya dijamin Allah Ta'ala kada bacaan masuk api neraka, dosa-dosanya diampuni Allah Ta'ala. Dan barang siapa yang ada hak lawan inya yang pacang menjemput pahalanya, kada langsung ambil pahalanya lawan Allah Ta'ala. Jadi pahala orang yang membaca surah Al-Ikhlas 100.000 ini aman, kada pacang berkurang, kada pacang diambil orang. Ada waktunya. Pun kada terserah, pokoknya seumur hidup sekali. Seagai belum punya sampai seumur hidup. Kita dapat ya 100.000 kali nanti. Iya, nang kita amaliahkan di Sungai Sipa itu. Ada sebuah. Ulum jar lemunya seminggu 100 jar malah berapa tahun tuntungnya jar. Ayo Allah. Lemunya kita banyak sekali duduk membelantak di situ. Kira-kira mana guringan, mana anu, jadi sisanya silakan gawi di rumah. Tak malam kapian situ nah, hendak sikap tuntung. Mahadang di situ aja pian sampai berapa tahun tuntung. Nah, maka jadi ulahkan jumlah. Nah, jadi masing-masing beda-beda. Nyadak sikap tuntung sorong juga, hendak lambat sorong juga teh. Nah, enggak jam boleh aja.
Nah, lamun hendak hukum Tuhan, tadi hukum Tuhan nih, kita kau aja langsung menyatakan merdeka hari itu juga, ya kan? Hari itu juga hitung berapa jumlah jamaah, seorang berapa bisa kali pertemuan tuh nah. Biar kadang Jadi dibagi apa 100.000 tapi hari-hari 100 sehari 100 sehari nah. Enggak. Insya Allah langsung melakukan hari-hari 100 sehari itu dia bisa bilang subuh kan. Enggak. Melakukan 100 kali langsung di senjata mungkin kan ada. Enggak. Nah itu di hari-hari baca 100 sehari. 100 Kawan ulun ada berkisah anu keluarganya juga nini sidin ini kan 7 mengamalkan zikir 7 laksa hingga la ilaha illallah nah sekalinya pas part meninggal sidin ini di waktu-waktu meninggal itu muhasirin kuning muhasirin cerah bahagia bahkan anak-anak minantu hendak memberi makan sidin meminum sidin kada sidin aku kanyang di sidin kalau wae sidin menggaring kada juga padahal kada sing makan kada sing minuman cuman muhasirin ini bercahaya putih kuning sidin bebuas pang bercahaya diberi makanan kada hakon dia aku sidin kanyang napa kanyang katuju berzikir lawan Tuhan dasar meninggalnya dasar bagus benar juga bahwa makanya bakar amat tuh keluarga kawan ulun ini begisah. Nah, ini pang jadi kita mengadakan zikir julaksa di Sungai Sipeto napa gerang supaya banyak nang husnul khatimah di hajat kita supaya akhir kalam tu la ilaha illallah muntung ketujuh berzikir supaya kan di dalam Al-Qur'an wala dzikrullahi akbar ya belajarullah kan ada Allah Ta'ala dalam Al-Qur'an ta uzkuruni azkurukum sebutlah aku niscaya aku menyebut lawan ikan jar Tuhan kita berkumpulan berzikiran jar Tuhan tuna itihi malaikatnya berataan lah teh hamba-hambaku ini berkumpulan berzikir menyebut aku kita menyebut Allah Ta'ala di bumi Allah Ta'ala menyebut-nyebut kita di langit bahkan di kumpulan orang-orang yang mulia malaikat-malaikat yang mulia cucuk ujar Allah Ta'ala di dalam Al-Quran wala dzikrullahi akbar sungguh sebutannya Allah Ta'ala menyebut lawan kita itu sungguh luar biasa hingga tuan guru aja lah ulama besar memuji lawan kita apa kudu sekumpul umpamanya si masih hidup sini ketujuh lawan kita bahkan memuji lawan kita itu sungguh kebahagiaan luar biasa sudah pujian lah luar biasa tadi Pak bayangkan namanya nang memuji itu Rasulullah bayangkan namanya nang memuji itu Allah Ta'ala cucuk wala dzikrullahi akbar kenapa jadi kita berzikiran supaya disambat Tuhan nah itu Pak lagian dia hendak juga madakan di situ anu juga buat tempatnya di Bang nah bagi pian-pian umpamanya kada kawa hadir kayak apa caranya supaya kita hukum berzikir Jal Guru An-Nur ada kalau di pengajian sidin dulu siapa aja sidin yang memberi makani orang dang di majelis sekalipun inya kada kawa hadir inya hukum 4 kita nanti sidin kada kawa tulak umroh kita julungi inya duit nah belanjakan di situ kita hukum anu sudah hukum sekalipun ada kalau menyanyi orang ya ada kita rajin orang nak berumrah bahagia sanguinya itu kita hukum di sana sudah apa sedekah di sana kita memberi makan orang di sana umpamanya baik minuman ataupun rote umpamanya sekalipun kita kada kawa hadir kita hukum berzikir di situ hukum majelis hadir di situ kita kirimakan tang wakil kita ini harta kita tuh wakil kita sekalipun kita kada kawa hadir cuman kita dihukumi hadir bahkan setiap mulut orang yang berzikir setiap per orangnya kita dapat juga apalagi orang berzikir untuk kehausan kita minumnya makinnya sigarinya pulang berzikir semangat pulang ya Allah sekalipun kada hadir dapat terus pahalanya nah kemudian amaliyahnya membaca hasbiyallah wa ni'mal wakil para kada hasbiyallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir sebanyak 70 kali ini jarul barang siapa yang membaca ini hasbiyallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir 70 kali di hari Asyura maka inya kada akan mati kecuali lamunnya inya hendak dimatikan Allah Ta'ala ini bisa kada terbaca tahun itu hari Asyura itu
Ini amalan panjang umur nih. Lamunya mati juga panjang padahal sudah membaca habis dah umurnya berarti. Ya kah? Nah adapun bagi kanak-kanak, nah inya masih kanak-kanak membaca. Ya kah? Kayak apa caranya? Tuntung kita membaca 70 kali ini, kita tiupakan inya. Nah tiupakannya. Nah itu caranya. Nah kemudian membaca subhanallah min al-mizan wa muntahal ilmi wa mablaghar ridha. Ridha, nah ada tahapus sedikit sini. Wa zinatul arsy walhamdulillah min al-mizan wa muntahal ilmi wa mablaghar ridha wa zinatul arsy. Wallahu akbar min al-mizan wa muntahal ilmi wa mablaghar ridha wa zinatul arsy. La malja'a wa la manja min Allah illa ilaih. Subhanallah adada syaf'i wal watr wa adada kalimatillahi tammati kulliha. Walhamdulillah adada syaf'i wal watr wa adada kalimatillahi tammati kulliha. Wallahu akbar adada syaf'i wal watr wa adada kalimatillahi tammati kulliha. As'aluka as-salamata bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam 10 kali. Kemudian membaca Allahumma ya farja kulli karbin wa ya mukhrija nun yauma asyura wa ya jami'a syamli yaqub yauma asyura wa ya ghafira dhanbi daud yauma asyura wa ya kashifa duri ayyub yauma asyura wa ya sami'a da'wati musa wa haruna yauma asyura wa ya khaliqa ruhi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa habibika wa mustafaka yauma asyura wa ya rahmanad dunya wal akhirah la ilaha illa anta yaqdi hajati في الدنيا والآخرة وأطل عمري في طاعتك ومحبتك ورضاك يا أرحم الراحمين وأحيني حياة طيبة وتوفني على الإسلام والإيمان يا أرحم الراحمين اللهم يا محسن قد جاءك المسيء وقد أمرت يا محسن بالتجاوز عن المسيء فأنت المحسن وأنا المسيء فتجاوز عن قبيح ما عندي بجميل ما عندك فأنت بالبر معروف وبالإحسان موصوف أنلني معروفك وأغنني به عن معروف من سواك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين. Sebanyak 3 kali. Mudah-mudahan kita sehat, panjang umur, murah rezeki, lancar umur bahagia, dan kita dapat mudah-mudahan sadar, mudah-mudahan lekas sembuh disembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sehat, panjang umur, berkah di dalam ibadah, kabul segala hajat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.